Selamat pagi teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang perilaku konsumen dan bauran pemasaran. Hubungan perilaku konsumen dengan bauran pemasaran adalah marketing dapat menggali informasi yang menyangkut apa yang dibeli konsumen, mengapa konsumen itu membeli, bagaimana caranya mereka membeli, kapan mereka membeli, di mana mereka membeli, dan seberapa sering. Itulah hubungan perilaku konsumen dengan bauran pemasaran. Bauran pemasaran yang kita kenal adalah 4P, ya, 4P ya. Ada produk, price, place. Place di sini kadang disamakan dengan distribution, lalu promotion. Sebenarnya sudah ada 7P, cuman di sini bukunya hanya menulis 4P. Harusnya ada 7P yang terbaru. 7P malah plus C ya, 4C ya tuh Bapak ya. Tapi ini bukunya hanya 4P saja. Ya, kita bahas masing-masing perilaku konsumen dengan produk bagaimana, price bagaimana, place bagaimana. Oke, kita lihat satu persatu. Nah, ini keterkaitan dimensi bauran pemasaran dan perilaku konsumen. Kalau dilihat dari produk ya, di sini isu pentingnya produk apa yang sedang dibutuhkan dan diinginkan konsumen saat ini. Ya. Lalu pelayanan seperti apa yang diharapkan. Ya. Lalu manfaat apa yang diharapkan dari produk tersebut. Ya. Lalu dari harga, 4P yang harga ya, price. Bagaimana tanggapan persepsi konsumen terhadap harga yang ditetapkan perusahaan. Apakah mahal, apakah murah, ataukah terjangkau, seperti itu. Lalu apabila perusahaan menaikkan harga, apakah konsumen masih setia membeli? Ya. Atau bahkan menurunkan harga, bagaimana reaksi konsumen? Lalu yang ketiga, bagaimana kemudahan dalam pembayaran? Ya, bisa pakai m-banking atau cash on delivery, ya, segala macam. Oke, lalu saluran distribusi atau place, ini yang ketiga ya. Isu pentingnya di mana konsumen membeli produk tersebut. Lalu yang kedua, apabila perusahaan mengubah saluran dan sistem distribusi, apakah berdampak pada perilaku konsumen. Lalu yang ketiga, apakah mudah untuk mendapatkan produk tersebut. Oke, lalu yang keempat, promosi. Promosi atau periklanan ya. Di sini jenis promosi mana yang dapat mempengaruhi konsumen melakukan pembelian. Ya, lalu yang kedua, jenis promosi apa yang paling efektif. Apakah melalui medsos, ataukah melalui flyer, TV, dan sebagainya. Yaitu isu-isu penting dari hubungan perilaku sama 4P ya. Bauran pemasaran. Atau bahasa Inggrisnya itu marketing mix. Ya. Ini marketing dapat mempengaruhi perilaku konsumen dengan cara menyusun strategi bauran pemasaran yang tepat. Ya, marketing mix yang tepat. Contohnya zaman dulu konsumen tidak biasa makan antri dan mengambil makanan sendiri. Ya, tapi karena marketing gencar melakukan model tersebut, ya, promosi terus, maka konsumen lama-kelamaan mengikuti dan terbiasa melayani sendiri atau self-service. Ya. Contoh lain, saat ini konsumen tidak biasakan untuk transaksi dengan uang tunai karena COVID ya, tapi mulai menggunakan e-money. Oke, sekarang kita lihat dari P pertama, ya, jadi perilaku konsumen dan strategi produk. Penciptaan produk itu harus mempertimbangkan faktor perubahan teknologi, kondisi ekonomi, sosial budaya, termasuk perubahan selera konsumen. Makanya produk ini harus diteliti terus dan mengikuti perilaku konsumen. Karena perilaku konsumen itu berubah terus, ya, tidak mungkin berhenti. Ya, produk harus mengikuti, kalau tidak ya akan ditinggalkan oleh konsumen. Strategi penciptaan produk itu adalah rencana strategi yang bertujuan untuk menghasilkan produk yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen, ya, sehingga pemasar dapat mempengaruhi konsumen agar melakukan pembelian. Nah, ini strategi penciptaan produk ini. Jadi pemasar dapat menciptakan produk sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumennya. Ya, jadi produk itu akan selalu dibeli, dicari oleh konsumen. Asal pemasar mau menyesuaikan ya, menyesuaikan kebutuhan dan keinginan. Kalau produk itu tidak berubah-ubah terus, maka akan ditinggalkan. Konsumen akan mencari produk yang lebih sesuai dengan
keinginan mereka. Produk menurut jenisnya dapat dibedakan menjadi produk yang dapat dilihat secara fisik atau tangible, ya, dan produk yang tidak kasat mata atau intangible. Produk yang dapat dilihat itu disebut dengan barang atau goods, ya, seperti laptop, meja, kursi, sabun, pasta gigi, segala macam. Ya. Itu kelihatan. Ada juga produk yang tidak kasat mata atau tidak kelihatan, disebut dengan jasa atau servis. Ya. Contohnya jasa konsultan, pengacara, dokter, fotografi, segala macam. Oke, lalu dimensi produk ya. Dalam menciptakan produk, itu pemasar harus mempertimbangkan berbagai dimensi produk. Di antaranya atribut produk, lalu merek produk, lalu kemasan dan label. Kita lihat atribut produk. Atribut produk meliputi kualitas, tampilan, dan rancangan produk. Itu atribut ya. Kualitas sendiri ada dua dimensi, yaitu tingkat kualitas dan konsistensinya. Produk harus berkualitas ya untuk membantu posisi tersebut di pasar ya. Karena ada konsumen yang memang mencari produk-produk yang berkualitas. Ya memang harganya lebih mahal tentunya dibanding yang tidak berkualitas. Kualitas produk itu diartikan sebagai kemampuan produk dalam menampilkan fungsinya yang mencakup kekuatan, ketahanan, ketepatan, dan kemudahan untuk digunakan. Misalnya mobil Ferrari misalnya. Dan banyak yang lain ya. Misalnya laptop Dell. Oke, lalu fitur produk. Fitur produk itu merupakan alat strategi bersaing dalam hal membedakannya dengan produk lainnya. Ya. Pemasar bisa menjadi inovator atau yang pertama mengkreasikan fitur produk. Cara ini adalah yang paling efektif untuk bersaing di pasaran. Ya, contohnya Samsung nih. Samsung selalu menambahkan fitur-fitur HP. Ya, dulu Samsung HP hanya cuman bisa buat telepon, SMS ya. Sekarang tiap tahun itu bertambah terus ya. Ada kameranya, ya, bisa ada radionya, bisa nyetel musik, bisa internetan. Yaitu fitur. Nah, pemasar itu harus selalu seperti itu. Produk harus berubah mengikuti kebutuhan konsumen biar produk itu tetap laku di pasaran. Lalu rancangan produk ya, itu adalah proses merancang fungsi dan tampilan produk. Caranya membuat rancangan unik, aman, mudah, murah agar membedakan dengan produk pesaing yang lain. Ya, misalnya Honda, Sharp, ini juga selalu berubah terus ya. Sekarang kita lihat merek. Ya. Merek itu adalah nama, terminologi, simbol atau kombinasi dari semua itu untuk membedakan produk perusahaan dengan produk pesaing. Ya seperti manusia lah punya nama ya. Kalau produk itu namanya merek. Ya. Jadi kalau Anda mempunyai usaha ya harus diberi nama. Harus diberi merek seperti itu. Atau bahasa Inggrisnya brand ya. Merek merupakan bagian yang terpenting dari produk karena merek dapat menambah nilai bagi produk tersebut. Membangun merek produk itu membutuhkan investasi dalam jangka panjang, diantaranya investasi untuk promosi, kemasan, dan sebagainya. Jika perusahaan telah berhasil membangun merek, maka dapat diharapkan perusahaan akan memiliki pelanggan yang setia dalam jangka panjang. Ya, contohnya Nike, Pepsodent, Lux, Honda, Sanyo, itu sudah melekat di hati konsumen. Ya. Ada 3 dimensi merek yang diberikan kepada konsumen. Yang pertama, atribut. Merek membentuk opini pembeli tentang berbagai atribut produk. Ya, contohnya Mercedes nih. Atributnya adalah cepat, tahan lama, dan mahal. Ya, atribut inilah yang ditunjukkan untuk periklanan. Ya, pasti menampilkan elegan, ya, kecepatan, ya, lalu bisa dipakai bertahun-tahun. Itu atribut. Lalu yang kedua, manfaat. Merek produk sangat erat dengan nilai pelanggan. Mercedes, manfaat yang didapat pelanggan, kualitasnya tinggi, aman. Itu manfaat ya. Lalu kepribadian, merek juga mencerminkan kepribadian produk. Ya, contohnya, Mercedes biasanya dimiliki oleh para eksekutif muda yang berusia 40 tahunan.
yang kaya dan mapan secara karir dan materi. Itu kepribadian. Sekarang ekuitas merek. Merek memiliki kekuatan dan nilai yang berbeda-beda di pasar. Merek yang sudah terkenal itu akan memiliki tingkat kesadaran atau brand awareness. Contohnya, jika ditanya air mineral dalam kemasan, maka konsumen akan menyebutkan Aqua. Padahal air mineral sudah banyak ya. Artinya merek tersebut sudah masuk dalam alam bawah sadar konsumen. Ya, contoh lain Honda, Pepsodent, Lux, Lifebuoy itu sudah di alam bawah sadar konsumen. Kesadaran terhadap merek ini akan berdampak positif dalam jangka panjang, yaitu mengarah pada kesetiaan merek atau brand loyalty. Merek yang kuat memiliki ekuitas merek atau brand equity. Ekuitas merek atau brand equity itu adalah nilai dari suatu merek di mana konsumen memiliki tingkat kesadaran dan kesetiaan yang tinggi terhadap merek tersebut. Memiliki persepsi yang baik terhadap kualitas produk dan keterkaitan merek tersebut. Oleh karena itu, perusahaan berusaha semaksimal mungkin untuk menciptakan ekuitas merek yang merupakan aset penting bagi perusahaan. Ya, jadi bagaimana perusahaan itu selalu menampilkan mereknya agar konsumen itu memiliki tingkat kesadaran dan kesetiaan yang tinggi terhadap merek tersebut. Lalu strategi merek, pemilihan merek itu harus dilakukan secara cermat dan hati-hati. Karena merek dengan nama baik dan unik akan mempengaruhi keberhasilan produk. Pemberian nama untuk merek produk sebaiknya mencerminkan manfaat dan kualitas produk. Ya, merek produk itu harus mudah untuk diucapkan, mudah diingat, dan mudah dikenali. Ya, inilah merek ya. Diusahakan menarik ya. Nama merek itu menarik, mudah diucapkan, mudah diingat, seperti itu. Ya. Lalu desainnya nanti juga desainnya harus mudah terbaca. Ya. Banyak sekali untuk membuat sebuah merek itu banyak sekali faktor-faktornya. Ada 4 pilihan strategi merek yang dapat dilakukan ya. Perluasan lini, perluasan merek, merek ganda, merek baru. Ya. Perluasan lini maksudnya perusahaan melakukan perluasan atas produk yang sudah ada dalam bentuk baru, ukuran baru atau rasa baru. Contohnya nih produk-produk Unilever ya, Sunsilk. Anda bisa lihat sampo Sunsilk itu ya. Ada berbagai jenis kan. Nah, itu karena perluasan lini. Ya. Ada yang untuk rambut sehat, rambut rontok, ya, rambut ketombe, itu perluasan lini. Lalu perluasan merek atau brand extension, ya, yaitu perluasan merek yang sudah ada untuk produk dengan kategori yang berbeda. Ini ada kategori yang berbeda. Contohnya komputer Apple ini yang sudah terkenal ya. Orang kalau pakai Apple, wah keren banget ya. Lalu dia memperluas usahanya, perluasan merek jadi iPhone, iPad, seperti itu. Ya. Ini contoh perluasan merek. Lalu merek ganda, yaitu merek baru yang diperkenalkan untuk produk dengan kategori yang sama. Ini kategorinya sama ya. Contohnya Huawei, HP ini. HP Huawei itu mengorbitkan, kurang T ini, mengorbitkan merek baru Honor. Jadi sama-sama HP, mengelola HP tapi dengan merek yang berbeda, Huawei dan Honor. Ya, itu merek ganda. Lalu merek baru ya berarti perusahaan menciptakan merek baru dan produk baru. Ya, hal ini dilakukan agar produk lama tidak terganggu kinerjanya. Ya. Jadi misalnya usaha HP lalu buka usaha lain, misalnya usaha fotografi atau usaha catering. Ya. Itu merek baru. Oke, mungkin itu pertemuan hari ini. Selamat ketemu di pertemuan selanjutnya.